No viral, no justice, dan juga miskin susah mendapat keadilan di media sosial. Benarkah? Dan inilah detik-detik penangkapan pelaku di hotel yang menjadi tempat persembunyiannya selama ini. Viral, anak bos toko roti aniaya karyawan hingga kepala bocor. Tak cuma pegawai, anak bos roti pernah aniaya ibu dan adik dan disebut ada keterbelakangan mental. Media sosial sempat diwarnai insiden viral aksi penganiayaan yang dilakukan oleh George Sugama Halim, anak bos toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur, terhadap Ayu Dwi, karyawati toko rotinya pada tanggal 17 Oktober lalu. Korban yang berusia 19 tahun dan baru bekerja selama 5 bulan dianiaya lantaran menolak perintah mengantar makanan pesanan ke kamar pribadi pelaku karena saat itu Dwi justru tengah disibukkan dengan pekerjaannya. Apalagi pelaku juga memerintah korban secara tidak sopan. Mendapati penolakan itu, pelaku meradang dan langsung melemparkan sejumlah barang termasuk kursi dan patung hingga korban mengalami luka terbuka dan darah mengucur di bagian kepala hingga memar-memar di beberapa tubuhnya. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat pula dengan pongahnya mengaku di hadapan korban jika ia kebal hukum dan korban yang miskin tidak bisa menjebloskannya ke penjara. Dia datang, dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya. Terus saya nolak. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya marah sama saya, dia mukul saya. Dia ngelempar saya pakai patung, itu di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Mungkin dia juga udah ngeliat duluan kali ngalir ya darahnya. Terus dia akhirnya kabur ke belakang. Akhirnya baru saya bisa keluar dari toko. Kalau luka darah sih cuman di sini aja ya. Tapi kalau memar-memar banyak kayak di tangan, di bagian kaki, paha, segala macam. Orang tua perempuan yang nahan dia, tapi dari video kan kelihatan tuh orang tuanya ditarik juga, jadi ya mau nggak bisa ada yang nangain lagi. Terus dia juga ngomong lagi kayak, lu orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue kan kebal hukum. Orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue kan kebal hukum. Saat pemeriksaan awal dari pelapor, tidak ada pernyataan seperti yang beredar di media sosial saat ini. Ini kita sampaikan sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Menurut saya terus usut tuntas kasus ini ya, biar jadi contoh buat yang lain supaya tidak semena-mena menganiaya orang, terutama orang kecil. Usai penganiayaan yang dialaminya, perjuangan Dwi yang tergolong masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan dan memenjarakan pelaku ternyata dipenuhi banyak kendala. Mulai dari sempat melaporkan kasusnya ke 2 polsek hingga ditipu oleh oknum pengacara yang mengaku berniat membantunya, bahkan orang tua Dwi sampai menjual motor satu-satunya untuk membayar biaya pengacara. Laporan Dwi akhirnya diterima oleh Polres Metro Jakarta Timur, namun tak juga berjalan sejak 2 bulan lalu. Hal ini ditandai dengan mendamnya kasus ini sejak Oktober 2024. Barulah setelah kasus ini viral di media sosial dan mendapat sokongan dari netizen,
Petugas reserse gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil mencokok pelaku di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat hari Senin kemarin. Sontak hal ini memunculkan tudingan no viral, no justice dan juga miskin susah mendapat keadilan di media sosial. Benarkah? Dan inilah detik-detik penangkapan pelaku di hotel yang menjadi tempat persembunyiannya selama ini. Ini dari ini yang dari mana? Dari masukin penyidik. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau Anda kata udah paham. Pas kejadian kan saya langsung lapor ke polisi ya, tapi polisi Rawamangun, tapi emang di situ kan bukan tugasnya. Jadi dia ngusulin untuk ke Cakung. Karena di Cakung juga di situ nggak bisa nanganin karena juga keterbatasan SDM. Jadi dia ngusulin untuk ke Polres Jakarta Timur. Di situ laporan saya diterima dan diantarkan visum juga. Kami sampaikan juga memang penyidikannya sudah dilaporkan dari tanggal 18 Oktober dan baru hari ini ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena ada proses-proses mulai dari penyelidikan dan baru ditingkatkan ke tahap penyidikan. Karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP. Ini kan viral juga ya, baru muncul bagaimana yang bersangkutan ditangkap. Jangan sampai ada kesan juga di masyarakat, no viral, no justice. Nah, ini perlu perhatian dari pihak kepolisian. Mari kita jaga penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. Polisi pun mengungkap alasan terkait keberadaan pelaku di Sukabumi yang baru tercium. Mulai dari pelaku merasa terancam usai melakukan aksi penganiayaannya hingga alasan tengah berobat terkait kondisi kejiwaan pelaku. Meski begitu, seiring penangkapannya, polisi langsung menetapkan George sebagai tersangka pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Saat dihadirkan di hadapan awak media, pria 35 tahun itu mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya. Si tersangka ke Sukabumi itu bersama kedua orang tuanya dalam rangka yang pertama menghindari karena rasa takut ada ancaman-ancaman. Tujuan lain adalah informasi bahwa di Sukabumi itu ada pengobatan. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya hilaf. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Alasan apapun itu tidak dibenarkan. Kalau saya tahu orang itu dipukul orang depan saya, kalau saya tahu tak kejar yang mukul itu. Jadi apa ya, jiwa korsa saya itu walaupun nggak kenal pokoknya apa ya, ya membantu kebenaran ya. Saya nggak akan bertindak, mungkin tak pegang, harus diurus ini. Selain curhat terkait tak bisa melapor di 2 polsek, Dwi sempat pula hadir menyampaikan keluh kesahnya di rapat Komisi 3 DPR RI Selasa kemarin. Sementara itu, setelah kasus ini viral, pihak Roti Toko George mengeluarkan klarifikasi dan meminta maaf atas penganiayaan yang dialami korban. Mereka pun menambahkan selain menganiaya sang karyawan, George juga pernah menganiaya ibunya sendiri. Tapi benarkah dengan berurai air mata, ibunda George mengaku justru ia yang menyuruh Dwi untuk melaporkan anaknya sendiri. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin.
babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Paling ancamannya dari ibu, kayak pas kejadian ini viral, videonya kan kesebar tuh. Dia minta saya buat ngapus, katanya kalau nggak dihapus bakal laporin polisi. Tapi chatnya udah dihapus. Mewakili Jos untuk meminta maaf. Tapi saya juga meminta kepada para netizen ataupun para pihak supaya bijaklah dalam menggunakan sosmed. Karena ini sangat membuat kami itu terintimidasi, merasa sangat tertekan. Saya merasa saya bersalah. Kenapa? Masa sih seorang ibu memasukkan anaknya sendiri ke penjara? Itu sebenarnya melawan hati nurani saya. Tapi saya mau mendidik Jos itu menjadi anak yang baik gitu loh. Namun, dalih polisi dan pihak toko roti yang menyebut jika tersangka adalah penderita gangguan kejiwaan dibantah mentah-mentah oleh Dwi. Pasalnya, dalam kesehariannya, tersangka justru terlihat baik-baik saja dan normal. Tersangka bahkan kerap memimpin rapat dan bertemu dengan pihak-pihak lain meski pembawaannya memang sangat emosional. Lantas, benarkah sebelum kekerasan fisik yang dialaminya, Dwi sudah lebih dulu kerap menerima kekerasan verbal? Dikasih, dikuliahin, kerja sama saya. Oke, benar ya? Iya. Menurut saya dia normal aja sih ya, soalnya dia suka meeting sama orang juga. Dia kan juga megang, ibaratnya kepala toko di cabang Kelapa Gading. Saya berharap semoga kejadian ini nggak terulang kembali. Saya hilap gitu loh. Jos itu anak baik terus terang. Tapi ketika dia sudah terpancing emosinya, dia itu kalap. Apa saja yang ada di depan dia lempar-lempar. Seperti itu. Mereka sangat sayang dan mereka juga dalam tanda kutip memberikan pelajaran terhadap anaknya. Iya dong. Dengan mereka koordinasi dengan polisi dengan baik. Mereka istilahnya anaknya ditahan pun mereka legowo. Hormatilah proses yang sedang berjalan, hormatin. Semoga diberikan diberikan ganjaran yang setimpal agar kapok.